Hello guys, ada sebuah quotes yang berkata seperti ini. Mengerti semua, kepala lepas. Tidak mau terima, keselamatan hilang. Mengenai apakah quotes ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang kamu tahu seperti apa? Yang saya tahu Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Bapa. Yang saya tahu itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu yang saya tahu. Oh iya. Bagaimana kamu menjelaskan Allah Tritunggal kepada orang lain gitu? Ya, Allah Tritunggal itu seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu 3 dalam 1. Oh gitu ya. Oke, thank you. Rupanya sampai sekarang masih ada juga pemuda dan remaja Kristen yang belum mengetahui dengan utuh mengenai Allah Tritunggal. Bahkan ada saudara-saudara kita yang bertanya seperti ini. Loh, kok Allah ada 3? Orang Kristen menyembah 3 Allah. Allah kan cuma 1. Nah, saya menduga bahwa mereka hanya berfokus pada pribadi dari Allah Tritunggal. Padahal pertanyaan mereka itu sebenarnya berupa kepada esensi Allah Tritunggal. Gimana penjelasannya? Check it out. Orang-orang yang bertanya seperti tadi hanya terfokus kepada ketiga pribadi dari Allah Tritunggal. Banyak orang yang mencoba untuk memahami Allah Tritunggal, tetapi kurang tepat. Contohnya, mereka banyak yang menggunakan analogi untuk memahami Allah Tritunggal, tetapi analogi yang mereka gunakan belum sempurna dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Contohnya seperti ini. Banyak orang yang mencoba memahami Allah Tritunggal dengan analogi seperti ini. Ya, dulu pun saya pernah mengira bahwa ini adalah analogi yang tepat. Tetapi ketika saya mempelajari lebih dalam lagi, ternyata analogi ini tidaklah sempurna dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Langsung aja, ada seorang anak, ya kita sebut aja Bambang ya. Ya, dan Bambang ini memiliki beberapa fungsi. Ketika dia berada di sekolah, Bambang mengambil peran sebagai murid. Dan ketika dia sedang berada di lingkungannya, Bambang menjadi teman bagi orang lain. Dan pada saat Bambang ada di rumah, dia menjadi seorang anak. Mengapa analogi ini tidak sempurna? Ya, karena pada dasarnya Bambang adalah satu pribadi, sedangkan Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang berbeda-beda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada juga loh yang menggunakan analogi ini untuk menjelaskan Allah Tritunggal, yaitu perubahan wujud antara cair, padat, dan gas. Dalam hal ini menggunakan H2O, yaitu air. Air, walau dalam bentuk cair, padat, dan gas, memang memiliki nama senyawa H2O. Ini mungkin bisa menjelaskan tentang esensi dari Allah Tritunggal, yaitu Allah. Tetapi, kekurangannya ada pada perubahan wujudnya. Karena pribadi Allah bukanlah pribadi yang berubah-ubah wujud, tetapi pribadi yang berbeda. Bapa berbeda dengan anak, anak berbeda juga dengan Roh Kudus. Nah, mereka adalah pribadi yang berbeda. Jadi, tidak ada analogi yang sempurna dalam menjelaskan Allah Tritunggal. Karena Allah itu adalah supranatural, melampaui hal-hal yang ada di dunia ini. Tentunya pikiran kita yang terbatas tidak akan mampu memahami Allah secara penuh. Dalam memahami Allah Tritunggal, ada 2 hal yang perlu kita ingat, yaitu mengenai esensi atau substansi Allah dan juga pribadi dari Allah. Sekali lagi, esensi atau substansi dan juga pribadi dari Allah. Allah Bapa atau Yahweh yang dikenal di dalam kitab PL adalah Allah. Yesus Kristus yang adalah Allah, yang telah menebus dosa kita semua, adalah Allah. Roh Kudus yang hadir setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga adalah Allah. Yang menjadi kesamaan dari ketiga pribadi ini ialah mereka satu di dalam esensi atau substansi mereka, yaitu Allah. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka satu esensi atau disebut juga substansi, yaitu Allah. Tuh kan, ada 3 Allah. Sabar dulu, mungkin yang dimaksudkan adalah pribadi dari Allah. Ini dia. Dan yang menjadi pribadi dari Tritunggal ada 3, yaitu Bapa atau yang kita kenal sebagai Yahweh, dan juga Anak atau yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak, begitupun sebaliknya. Dan ini bukanlah sebuah kontradiksi,
Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda-beda, tetapi satu di dalam esensi mereka. Sekali lagi, tentu ini bukanlah sebuah kontradiksi. Tetapi yang menjadi kontradiksi adalah jika esensi Allah Bapa sendiri, esensi Allah Anak sendiri, dan esensi Allah Roh Kudus pun sendiri. Tentu jika begini adalah sebuah kontradiksi, karena terdapat 3 esensi Allah di saat yang bersamaan. Ada 3 esensi Allah yang terpisah-pisah di saat yang bersamaan. Jadi, mana yang benar-benar Allah? Nah, tentu ini merupakan hal yang salah, karena Allah Tritunggal merupakan esensi Allah yang satu, tetapi memiliki 3 pribadi, bukan esensi Allah yang terpisah-pisah. Dan juga akan menjadi kontradiksi jika Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus dalam hal pribadi mereka. Nah, kenapa kontradiksi? Karena ada 3 pribadi yang terpisah, tetapi memiliki pribadi yang sama sebenarnya. Tentu ini adalah sebuah kontradiksi. Nah, karena Allah bukanlah Allah yang memakai topeng. Ibarat dalam sebuah pertunjukan, ketika di PL dia memakai topeng Bapa, ketika menjadi manusia dia memakai topeng Yesus, ketika menjadi penghibur dia memakai topeng Roh Kudus. Nah, ini merupakan hal yang salah karena ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Ini sama halnya dengan analogi anak kecil tadi. Jadi, yang benar adalah 1 esensi dan 3 pribadi. Tidak dapat dirubah menjadi 3 esensi atau 3 pribadi. Tentu itu tidak akan bisa, ataupun yang lainnya. Jadi, tetap 1 esensi dan 3 pribadi. Di dalam Alkitab sendiri, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tetap dikatakan bahwa Allah itu Esa. Gak percaya. Ini penjelasannya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sendiri di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus juga mengatakannya kepada Timotius bahwa Allah itu Esa di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Secara eksplisit, Alkitab sudah memberitahukan kita mengenai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Walau memang tidak dikatakan dalam Alkitab mengenai Allah Tritunggal secara tertulis, namun memang istilah Allah Tritunggal adalah istilah yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan menggunakan kata Elohim. Dengan menggunakan akhiran im, menunjukkan sesuatu itu bentuk plural atau lebih dari 2. Jadi, menggunakan kata im menunjukkan bentuk lebih dari 2, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan menggunakan kata Esa memiliki 1 esensi, yaitu esensi Allah. Dan ketiga pribadi itu telah menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulannya, jadi Allah orang Kristen itu 1 di dalam esensi Allah, 3 di dalam pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, jadi jika ada orang yang bertanya atau mencela kita dan mengatakan, wah, Allah orang Kristen ada 3 tuh. Nah, saya curiga mereka keliru karena mereka hanya berfokus kepada pribadi dari Allah Tritunggal, bukan esensi dari Allah Tritunggal. Jika pertanyaannya seperti ini, pribadi Allahmu ada 3 kan? Saya akan menjawab bahwa ya, tentu saja. Tetapi jika pertanyaannya seperti ini, hey bro, Allahmu ada 3 kan? Saya akan mengatakan bahwa orang itu keliru. Karena ketiga pribadi ini ada di dalam satu esensi yang sama, yaitu Allah. Bukan seperti Allah Bapa sendiri, Allah Anak sendiri, Allah Roh Kudus sendiri. Tidak seperti itu. Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus 1 di dalam esensi. Tidaklah terpisah-pisah. Tenang sejenak. Intinya, 1 di dalam esensi dan 3 di dalam pribadi. Jangan cuma sampai di sini. Yuk kita ajarkan ke teman-teman kita yang lain. Kita share ke mereka agar mereka mengerti juga mengenai Allah Tritunggal, agar generasi Kristen menjadi generasi yang bertumbuh dalam Kristus. Memang sulit bagi kita untuk mengerti Allah sepenuhnya. Sampai kapanpun juga kita nggak akan bisa memahami Allah sepenuhnya. Pencipta tentu bisa mengerti ciptaan, tapi ciptaan tidak bisa mengerti penciptanya sepenuhnya.
Buktinya, tidak ada analogi yang secara sempurna menjelaskan Allah Tritunggal. Jika Allah bisa dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas, berarti dia bukan Allah dong. Allah yang luar biasa adalah Allah yang tidak bisa kita mengerti secara utuh. Memang sulit untuk mengerti mengenai Allah Tritunggal secara penuh. Seperti quotes yang tadi. Mengerti semua, kepala lepas. Tidak mau terima, keselamatan hilang. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya, and God bless.